Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Puja Mesyaroh dengan NIM 18060129, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 3 mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Materi yang ingin saya sampaikan kali ini adalah tentang transformasi pertanian dan daerah pedesaan. Untuk itu, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu adalah tentang peranan penting perempuan. Peran penting kaum perempuan dalam produksi pertanian pada sistem agraria, terutama di negara berkembang seperti Afrika dan Asia. Di Afrika sendiri, pertanian subsisten masih terus berlangsung dan sistem perladangan berpindah masih menjadi model produksi utama. Dalam karya-karya pionirnya mengenai perempuan dan pembangunan, Esther Boserup melakukan serangkaian penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam pertanian sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan di bidang pertanian sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Sedangkan penelitian baru menunjukkan adanya kondisi yang disebut dengan kemiskinan waktu bagi perempuan. Akibat beragam kegiatan dan tanggung jawab yang banyak, menyita waktu, dan tentu saja dengan keterbatasan daya tawar rumah tangga mereka, perempuan cenderung lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Maksudnya tuh perempuan cenderung bekerja lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Berbagai hasil studi mengenai alokasi waktu perempuan dalam mengerjakan berbagai tugas akhirnya mengukuhkan perlawanan mengenai mengukuhkan pengakuan mengenai betapa besar dan pentingnya kontribusi perempuan bagi perekonomian pedesaan itu sendiri. Jelas bahwa karena perempuan menghasilkan porsi output pertanian yang lebih besar dan memasuk tenaga kerja yang besar pula. Reformasi pertanian yang berhasil akan mensyaratkan peningkatan produktivitas perempuan dan memastikan kebijakan terkait gender menjadi inti dari strategi pembangunan pedesaan. Perlunya memulai langkah dari kegiatan perempuan saat kebijakan pertanian dirancang tercermin dalam pepatah ekonomi feminis, yaitu jangan sekedar menambah perempuan dan aduk rata. Kemudian, keragaman tugas perempuan menyulitkan upaya menentukan porsi sumbangan mereka dalam produksi pertanian. Apalagi untuk menaksir nilai ekonomisnya. Meskipun demikian, perkiraan baru-baru ini menggarisbawahi bahwa pentingnya tenaga kerja perempuan di sektor pertanian Kemudian, keragaman tugas perempuan menyulitkan upaya menentukan porsi sumbangan mereka dalam produksi pertanian, apalagi untuk menaksir nilai ekonomisnya. Meskipun demikian, perkiraan baru-baru ini menggarisbawahi pentingnya tenaga kerja perempuan di sektor pertanian. Akan tetapi, banyak di antara pekerja mereka secara statistik atau disebut tidak kasat mata atau sulit dihitung, karena perempuan memang tidak menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Selama ini, kaum perempuan telah memberikan kontribusi yang besar dan penting dalam perekonomian pertanian, khususnya dalam sektor tanaman komersial, yaitu tanaman yang dibudidayakan untuk kepentingan pasar. Peran kaum perempuan
Yang paling penting adalah menjaga keamanan pangan bagi rumah tangga, diverifikasi sumber pendapatan rumah tangga, dan pemeliharaan hewan ternak untuk menambah aset rumah tangga. Produksi sayuran untuk konsumsi rumah tangga membantu dalam melindungi rumah tangga dari ketidakstabilan harga pangan dan mengurangi pengeluaran uang atas pembelian keperluan rumah tangga. Di setiap wilayah yang struktur pertaniannya semakin bersifat komersial, peranan dan status ekonomi perempuan mulai mengalami perubahan. Namun, di berbagai kawasan di negara berkembang, jeripayah kaum perempuan dalam merawat tanaman komersial tidak mendapatkan imbalan. Kegiatan non-pertanian makin dilirik dan mempresentasikan jalur yang penting bagi kemajuan sosial perempuan pedesaan. Program bantuan pemerintah yang menyediakan sumber daya khusus bagi laki-laki cenderung memperparah kesenjangan akses sumber daya yang sudah terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Kemerosotan kesejahteraan segenap anggota keluarga itu diakibatkan oleh kenyataan bahwa proporsi yang lebih besar dari pendapatan perempuan ketimbang laki-laki. Dengan demikian, rancangan program bantuan pemerintah yang mencerminkan kepentingan seluruh anggota rumah tangga menjadi hal penting. Asumsi ekonomi tradisional yang dicetuskan pemenang Nobel Gary Becker menyebutkan bahwa para anggota rumah tangga bekerja sama untuk memaksimalkan tujuan bersama atau disebut dengan model rumah tangga uniter. Tetapi penelitian ekonomi pembangunan menentukan bahwa rumah tangga berkecimpung dalam proses tawar-menawar yang ekstensif. Namun, kebanyakan program yang disponsori oleh pemerintah masih terus meminggirkan perempuan. Seringkali disebabkan oleh kurangnya jaminan yang dimiliki perempuan guna memperoleh suatu pinjaman. Karena partisipasi aktif perempuan sangat penting bagi kemakmuran masyarakat pertanian. Maka rancangan kebijakan harus memastikan bahwa perempuan bisa mendapatkan manfaat yang setara dari upaya-upaya pembangunan. Nah, itu merupakan materi yang pertama dari transformasi pertanian dan daerah pedesaan. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu mikroekonomi dan perilaku petani dan pembangunan pertanian. Baiklah, kita masuk ke materi kedua, yaitu mikroekonomi dari perilaku petani dan pembangunan pertanian. Di sini pada mikroekonomi dari perilaku petani dan pembangunan pertanian ini terdapat beberapa poin, yaitu poin yang pertama adalah transisi dari petani subsisten menuju pertanian komersial terspesialisasi. Di sini terdapat 3 tahap pokok dalam evolusi pola produksi pertanian, yaitu tahap pertama dan paling primitif adalah usaha tani yang sebagian besar bersifat subsisten, murni, dan berproduksi rendah masih terlihat di Afrika. Tahapan kedua adalah apa yang disebut sebagai pola pertanian keluarga campuran atau terdiversifikasi, di mana sebagian kecil hasilnya digunakan untuk konsumsi pribadi dan sebagian besar lainnya untuk dijual ke sektor komersial. Kemudian tahap ketiga adalah usaha pertanian modern yang secara khusus berkecimpung dalam pertanian terspesialisasi yang ditunjukkan bagi pasar komersial. Untuk itu, kita perlu memahami bahwa evolusi sistem pertanian di suatu negara berkembang dari waktu ke waktu muncul dari pola pertanian subsisten dan berskala kecil ke operasi lebih terdiversifikasi
hingga berdirinya usaha pertanian komersial berskala besar, meski sering berbasis keluarga. Selanjutnya yaitu poin kedua, pertanian subsisten, penghindaran risiko, ketidakpastian, dan upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam pola pertanian subsisten klasik, sebagian besar output diproduksi untuk konsumsi keluarga dan beberapa makanan pokok menjadi sumber nutrisi utama. Hukum hasil yang semakin menurun berlaku di sini ketika lebih banyak tenaga kerja yang diterapkan untuk menggarap sebidang lahan yang semakin menyusut atau berpindah. Beberapa gagasan mengenai ekonomi pertanian subsisten dibahas oleh teori dua faktor neoklasik mengenai produksi di mana lahan bersifat tetap. Tenaga kerja adalah satu-satunya input variabel dan keuntungan dimaksimalkan. Secara spesifik, teori ini memberikan alasan ekonomis bagi produktivitas rendah yang diamati oleh pertanian tradisional. Dalam bentuk hukum hasil produksi, marginal yang semakin menurun. Oleh sebab itu, usaha pertanian subsisten mempunyai risiko yang sangat tinggi dan penuh ketidakpastian. Selanjutnya yaitu poin ketiga, perekonomian pertanian bagi hasil dan pasar-pasar faktor produksi yang saling berkaitan. Fenomena penghindaran risiko di antara petani kecil di tengah-tengah ketimpangan kepemilikan lahan yang tinggi juga membantu menjelaskan keberadaan praktik pertanian bagi hasil atau penyakapan di banyak kawasan Asia dan Amerika Latin. Pertanian bagi hasil itu terjadi jika seorang petani kecil menggarap sebidang lahan milik tuan tanah dengan imbalan mendapatkan sebagian output pangannya. Bagian tuan tanah pun juga bervariasi, mulai dari kurang dari 1/3 hingga lebih dari 2/3 output. Alfred Marshall mengamati bahwa praktik itu pada kenyataannya membawa atau membuat petani kecil hanya menerima separuh alih-alih seluruh produk marginalnya dan secara rasional mengurangi upaya kerja mereka sesuai dengan hasil yang didapatkan. Tetapi pandangan ini ditantang oleh Stephen Chang yang berpendapat bahwa tuan tanah yang memaksimalkan keuntungan akan menetapkan kontrak yang cukup dari petani penggarap. Di samping mengatur bagian output dari masing-masing pihak, teori Chang ini dikenal dengan pendekatan pemantauan, yang berlawanan dengan pendekatan Marshall tentang pertanian bagi hasil. Kemudian, ada pendekatan yang dikenal sebagai hipotesis saringan dari pertanian bagi hasil. Pendekatan terakhir menyatakan bahwa sistem bagi hasil cukup efisien karena sistem tersebut merupakan yang terbaik yang bisa didapatkan oleh kedua belah pihak. Kondisi inilah lazim disebut sebagai pasar-pasar faktor produksi yang saling berkaitan yang memberikan tuan tanah sumber daya monopoli dan monopsoni yang begitu besar. Pasar-pasar faktor produksi yang berkaitan memang memiliki keunggulan alokasi sumber daya di mana tuan tanah berkepentingan untuk mengupayakan para petani penyakapnya menerima kredit dari sumber yang berbiaya rendah. Selanjutnya yaitu poin keempat, transisi menuju pertanian campuran dan terdiversifikasi. Pola pertanian terdiversifikasi atau pertanian campuran merupakan tahap perantara yang harus dilalui dalam proses transisi pola produksi subsisten menjadi produksi yang terspesialisasi. Pada tahap ini, produksi tanaman pangan pokok
dan tanaman komersial, serta peternakan sederhana merupakan ciri umum dari tahap pertama dalam transisi pertanian subsisten menuju pertanian terspesialisasi. Kemudian yaitu poin kelima, dari divergensi ke spesialisasi pertanian komersial modern. Pertanian terspesialisasi mempresentasikan tahapan final dan termaju dari kepemilikan individu dalam perekonomian pasar campuran. Metode ini adalah jenis pertanian yang jamak ditemukan di negara-negara maju. Dalam pola pertanian terspesialisasi, pengadaan bahan pangan untuk keperluan keluarga dan sejumlah surplus yang didapat tidak dijual lagi menjadi tujuan pokok. Maksudnya, yang didapat dijual tidak lagi menjadi tujuan pokok. Singkatnya begini, produksi ditujukan untuk keperluan pasar dan juga pertanian terspesialisasi bervariasi dalam hal fungsi dan ukurannya. Dari 3 jenis pertanian ini, mulai dari subsisten, campuran, dan spesialisasi komersial, tumbuh dan berkembang di hampir seluruh negara berkembang. Transisi lebih lanjut menuju perusahaan komersial yang lebih banyak mungkin sulit untuk dicapai, karena bergantung pada masalah yang bersifat jangka pendek dan menengah. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang kebutuhan inti dari suatu strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. Di sini pada materi ketiga ini terdapat beberapa poin, yaitu poin pertama adalah perbaikan pertanian berskala kecil. Pada poin perbaikan pertanian berskala kecil juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu teknologi dan inovasi. Bagi sebagian negara berkembang, teknologi dan inovasi baru dalam pertanian merupakan prasyarat perbaikan berkelanjutan pada tingkat output dan produktivitas. Inovasi biologis, pengaturan air dan kimiawi sumber utama. Kedua bukanlah tanpa alasan juga. Hal ini seolah-olah dapat menambah lahan, yakni dengan cara memperbaiki kualitas lahan yang sudah ada dan meningkatkan hasil panen per hektar. Langkah-langkah ini seringkali memiliki skala netral yaitu tidak terpengaruh oleh ukuran. Berlaku pada kemajuan teknologi yang dapat menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi tanpa memandang faktor ukuran dari suatu perusahaan atau pertanian. Kemudian, kebijakan kelembagaan dan harga menyediakan insentif ekonomi yang diperlukan. Banyak ekonom pembangunan menegaskan bahwa jika pertanian ingin meningkatkan produksi, pertaniannya yang memberikan dampak besar pada pengentasan kemiskinan melalui teknologi revolusi hijau. Mereka bukan hanya harus melakukan penyesuaian kelembagaan dan pasar kredit saja, tetapi juga membuat kemajuan yang kontinu dalam menyediakan insentif bagi petani kecil dan menengah melalui penerapan kebijakan harga yang benar-benar mencerminkan kondisi pasar internal. Selanjutnya yaitu beradaptasi terhadap peluang baru dan hambatan baru. Peluang terbaik untuk menjual ke pasar perkotaan yang sedang berkembang biasanya ditemukan dalam kegiatan bernilai tambah lebih tinggi, terutama hortikultura dan aquakultur. Salah satu hambatan adalah potensi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim yang diperkirakan akan berdampak pada wilayah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pembangunan pedesaan.
Pada bagian ini terdapat 3 kesimpulan terkait dengan syarat-syarat pembangunan pertanian dan pedesaan. Yang pertama yaitu reformasi pertanahan. Upaya cermat untuk menata ulang dan mengubah sistem agraria dengan tujuan mendorong distribusi pendapatan pertanian yang lebih merata dan memfasilitasi pembangunan pedesaan. Yang kedua yaitu kebijakan-kebijakan pendukung. Manfaat penuh dari pembangunan pertanian berskala kecil tidak bisa diwujudkan tanpa adanya sistem pendukung dari pemerintah yang memberikan insentif. Peluang ekonomi dan akses kredit serta input yang diperlukan untuk memungkinkan petani pembudidaya kecil memperluas output dan produktivitas mereka. Kemudian untuk kesimpulan terakhir atau ketiga adalah tujuan-tujuan pembangunan yang terintegrasi. Di sini terdapat 3 bagian atau 3 poin. Yang pertama, upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan real pedesaan, baik sektor pertanian maupun non-pertanian. Yang kedua yaitu berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan di pedesaan, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan dan kesempatan ekonomi di antara pedesaan dengan perkotaan. Yang ketiga, perhatian khusus pada kebutuhan pelestarian lingkungan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan mengenai transformasi pertanian dan daerah pedesaan. Untuk itu, saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun kata yang diucapkan. Untuk itu, saya pamit undur diri. Terima kasih telah mengunjungi channel YouTube saya. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dengan cara jangan lupa cuci tangan dan pakai masker serta menjaga jarak. Dadah!